Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmiyati dari SMA Negeri 1 Koto Kampar Hulu. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3 Universitas Islam Riau. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Siang, Bu. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Ketua, silakan siapkan. Siap, good. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, ibu absen dulu ya. Ibu mau tahu siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Pertama, Agen Madani. Ibu. Agen. Auza Afrita. Cherry Anita. Dea Arianti. Devi Fitria Hidayah. Desi Asmiranda. Elsie Andriani. Fahri Rahmat. Randy. Fitri Abdeliani. Maksa Gusliani. Mazahra. Nozar. Nur Azura. Awal Humayah. Awal perbaiki nyawa. Rehan Saputra. Oke, ada semua ini ya. Dan bagaimana kabarnya? Sudah makan siang? Sudah sholat? Alhamdulillah. Ada yang ketawa tadi kan? Ayo ngaku siapa? Oh, tentunya pasti ada halangan ya. Kira-kira itu sholat semua? Sholat ya. Oke, silakan anak-anak buka HP-nya, Google Chrome-nya. Ya. Dan Karoli, itu mau lihat ya. Mau lihat kesiapan Ananda sebelum mengikuti pelajaran. Kira-kira anak-anak ini Bapak udah siap? Apakah ada yang bad mood? Kalau lihat dari wajahnya pasti ada yang galau nampaknya. Atau kenapa apa ini? Ya, oke. Ibu lihat nanti seperti apa. Ini jujur ya. Jujur dipilih, tidak ada tekanan ya. Sesuai dengan kondisi anak-anak ini. Apakah rasanya lesu? Capek ya. Karena nanti ini menjadi patokan untuk ibu ke depannya. Bisa dirinya dibacakan. Apa dia mau beli itu? Oke. Silakan pilih Rosan, maunya yang mana?
Nomor 2 nih. Nomor 2. Kalau nggak mau lagi, keluar lagi, masuk lagi. Oke. Ya. Oke. Baru yang kedua diberikan pretest. Pretest ini untuk mengajar. Belum kita masuk materi, mau lihat dulu pencapaian nalar kalian sampai mana tentang interaksi antar komponen. Ya, ibu kirimkan tadi udah kirim nih. Masukkan kontennya nanti. A besar, B besar, Z besar, 1, 2, 3. Nah, saya akan masukkan. Ini baru link yang pertama tadi yang aku kirim. Jika ada yang mau tanyakan, tanyakan sama ibu. Kirim. Oke, waktunya habis ya. Oke. Seandainya apa? Ya. Karena waktu kita udah. Sebelum kita lanjut, kemarin materi yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Ekosistem. Ekosistem. Oke. Kemarin itu ada komponen ekosistem. Maka hari ini kita belajar tentang interaksi antar komponen ekosistem. Kira-kira ada hubungannya? Ada. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hubungkan antara materi sebelumnya dengan yang sekarang. Ceri, apa hubungannya? Kemarin kita belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Abiotik itu terdiri dari apa saja? Soalnya, apa lagi? Air, biotik. Oke, paham itu? Ya, aku rasa kalian materi yang lalu itu kita paham betul ya. Apa itu dia komponen ekosistem, ya biotiknya apa saja. Kemarin apa saja yang waktu praktek waktu itu kemarin apa saja yang kalian temukan? Adanya ya. Nah, jadi nanti kita kemarin kita hanya belajar tentang komponen. Ya, hari ini kita belajar tentang iya. Oke, sebelum lanjut, biar nggak kejam ya. Ibu mau buatkan kalian semua es krim yang clue itu ya. Nah, jadi ceritanya gini. Dengarkan ya. Fokuskan pertanyaannya. Balon meletus. Nah, pertanyaannya konsentrasi. Balon meletus. Balon meletus. Dua. Sampai jam 2. Kasih tepuk tangan ya. Ulang lagi. Ada balon meletus. Dulunya pertanyaan. Ada balon meletus. Dor. Oke, udah konsentrasi. Udah konsentrasi? Bagus. Kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana dibacakan dulu yang pertama tujuan pembelajaran kita. Ayo, siapa yang bisa membacakan? Peserta didik Mau menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait interaksi antar komponen. Oke, jadi kita ini mampu menciptakan solusi, ya, solusi dari materi yang ibu tampilkan, ya. Bisa Anda memaparkan berdasarkan isu
lokal, kita ambil nanti yang nasional ya. Jadi 7 pembelajaran ini harus kita capai. Jadi mohon kerjasamanya, keaktifannya, ya, diskusi. Coba lihat ke samping. Kira-kira keliling kita ini apa saja? Jadi mereka itu saling berinteraksi. Jadi semua komponen itu, mulai dari komponen abiotik dengan komponen biotik, mereka saling berinteraksi. Apa yang bisa membacakan? Peserta didik Mampu menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait interaksi antar komponen. Oke, jadi kita ini mampu menciptakan solusi, ya, solusi dari materi yang Ibu tampilkan itu, ya. Bisa Anda memaparkan berdasarkan isu lokal, kita ambil nanti jam nasional, ya. Jadi 7 pembelajaran ini harus kita capai. Jadi mohon kerjasamanya, keaktifannya, ya, diskusi. Jadi kita sudah belajar dari 7 pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita Ibu kirim ya, coba buka PPT yang Ibu kirim di HP. Interaksi antar komponen ekosistem. Di layar juga ada. Silakan dibuka. Ibu tampilkan. Dan nampak di depan? Ya, masih loading ya. Tercemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Mrican, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo, aliran sungai di Desa Mrican, Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai yang tercemar limbah ini mengalir hingga permukiman dan persawahan warga. Tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi, dampak utama dari pencemaran ini selain kerusakan alam sungai, juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sawah banyak yang gagal panen hingga memicu penyakit gatal-gatal bagi para petani. Kondisi air sekarang lagi parah-parahnya kalau di waktu musim hujan. Jadi yang dikeluhkan warga itu berdampak ke irigasi karena hasil pertanian itu akan berkurang, semacam seperti potong leher, terus tanaman padi itu menjadi kering. Sementara Kepala Desa setempat telah berulang kali melayangkan protes kepada Pemkab Ponorogo agar serius menangani pengolahan limbah dari TPA Mrican. Namun nyatanya hingga kini pencemaran lingkungan sungai terus terjadi, bahkan semakin parah. Dari masyarakat ini menuntut untuk TPA itu ada pengolahan limbah yang mana limbah itu tidak mencemari, terutama di pemukiman persawahan, dan juga limbah itu bisa di. Ya, masih ada lagi yang menonton? Sudah jelas videonya? Ya. Oke, kira-kira dari video yang Anda telusuri tadi, ada nggak muncul sebuah pertanyaan, ya, ataupun kalian menemukan rumusan masalah? Coba dipahami lagi. Sambil melihat videonya, dipahami lagi kira-kira apa permasalahan yang mau diangkat, ya. Bagaimana cara membuat rumusan masalah atau pertanyaan dari pengaruh air limbah, ya, pada air. Kira-kira apa yang muncul? Ayo.
Apa sudah ada yang bisa memberikan sebuah rumusan masalah? Apakah sudah ada? Tunjuk tangan. Oke. Dea, mantap ya. Bagaimanakah pengaruh polusi sungai terhadap komponen biotik dan abiotik? Boleh ditulis ke depan Dea biar kawan-kawan jadi nampak ya kan? Ya, di depan ya, tulis ke depan. Tulisnya dulu. Ini bisa kosong. Ya. Dikasih waktu berpikir ya, baca bukunya dulu boleh. Betul sekali. Ya, pertanyaannya bagus. Bagaimanakah pengaruh polusi sungai terhadap komponen? Oke, berpikir. Yuk, cari jawabannya. Boleh? Atau kita kumpulkan dulu pertanyaan baru dijawab? Kumpulkan. Oke. Dulu Dea dulu ya. Setelah dia ada nanti pertanyaan yang kedua. Ya, Rehan, ada pertanyaan? Oke, satu. Nomor 2, siapa yang bisa membukakan rumusan masalah? Ya, Bu. Yuk, bukakan rumusan masalah menurut diri sendiri. Boleh bacakan dulu? Apakah pencemaran air sungai berpengaruh terhadap biotik dan abiotik? Nomor 3 siapa? Saya, Bu. Oke, maju. Bacakan dulu boleh. Bagaimana fungsi alat interaksi ekosistem berjalan seimbang? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Nomor apa dulu? Siapa dulu beri tangan? Marsha. Marsha mau menjawab nomor berapa? Pertanyaan nomor 2. Oke, boleh berdiri Marsha. Apakah pencemaran air sungai berpengaruh terhadap biotik dan abiotik? Ya, karena pencemaran air sungai dapat merusak komponen abiotik seperti misalnya kualitas air. Karena tercemar kadar logam, zat kimia berbahaya. Pencemaran air sungai juga berdampak pada komponen abiotik yaitu organisme hidup di sungai. Jadi kesimpulan dengan adanya pencemaran dapat mengancam makhluk hidup atau organisme yang ada di sungai. Ya, pertanyaan sudah jawaban yang sangat bagus. Lanjut kedua, siapa yang bisa menjawab? Oke, berdiri. Jawaban nomor 1. Ya, nomor 1. Oke. Bagaimana pengaruh polusi sungai terhadap komponen biotik dan abiotik? Jawabannya, pengaruhnya bisa menyebabkan air tercemar, kualitas air yang buruk seperti warna air berubah dan berbau. Komponen biotik yang bisa punah. Oke, ya. Jadi pencemaran itu membuat air itu menjadi berusak. Warna air sebenarnya berapa? Bening. Lagi. Bening. Segar. Bisa diminum. Kira-kira yang macam apa bisa kita minum? Makanya ya itu selalu bilang jangan buang sampah pada sungai. Kira-kira sungai kita yang ada di lingkungan masyarakat kita ini masih bagus atau belum? Pak masih bagus. Nah, sungai kita masih terjaga. Coba bentuk kelompok yang ibu bagi, yang berdasarkan ibu bagi ya. Silakan. Udah duduk berdasarkan
Kasihkan lagi. Ayo. Kelompok 4. Maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Deli Anita, Saya Sudra. saya Desi Estirani, dan saya Notitriani. Setelah kami melakukan diskusi, kami menemukan sebuah permasalahan, yaitu bahwa interaksi biotik dan abiotik dikhususkan menjadi sebuah ekosistem akan berdampak pada ekosistem tersebut. Dan jika salah satu fenomena dibasmi, maka menimbulkan ketidakseimbangan. Cara penyelesaiannya adalah untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak membasmi predator alami secara berlebihan. Baiklah, dari hasil diskusi yang telah kami sampaikan tadi, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Jika ada, kami persilahkan. Boleh, ada yang mau bertanya? Apakah ada anak yang belum bertanya? Ayo. Bertanya, awak. Oke, jawab dulu pertanyaan dari awak. Oke, awak. Pertanyaan awak. Bagaimana cara mencegah kerusakan ekosistem sawah? Belum, ada yang belum. Baiklah, Oke. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara mencegah kerusakan ekosistem sawah? Caranya adalah tidak memasang predator berlebihan, tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida yang secara berlebihan. Gimana jawabannya? Bagus apa? Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Yakini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya bagus. Itu dari kelompok kader KPD. Oke, minggu depan kita masuk dengan materi yang lain, yaitu pencemaran lingkungan. Kesimpulan. Kesimpulan, pada dasarnya ekosistem sawah adalah ekosistem buatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau bahan pangan untuk masyarakat. Maka dari itu manusia ditunjuk untuk merawat dan menjaga ekosistem sawah. Bila tidak dijaga, maka interaksi antar komponen ekosistem sawah tidak seimbang. Oke, Seri. Analisis dan evaluasi. Setelah menganalisis interaksi antar komponen dari ekosistem sawah dan membaca informasi yang disajikan, bahwa interaksi biotik dan abiotik diputuskan di sebuah ekosistem akan berdampak pada ekosistem tersebut. Dan jika salah satu rantai makanan dibasmi, maka menimbulkan ketidakseimbangan. Cara penyelesaiannya adalah untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak membasmi predator alami secara berlebihan. Caranya adalah tidak membasmi predator berlebihan dan tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida secara berlebihan. Oke, kasih tepuk tangan ya. Jadi suatu ekosistem itu tetap harus dijaga ya, tidak boleh ada yang putus. Jika putus, maka rantai makanannya tidak teratur lagi. Nah, kira-kira Nana sanggup nggak untuk bertanggung jawab atas ekosistem yang ada di sekolah kita ini? Sanggup. Saya lakukan buang sampah pada tempatnya. Bisa. Menjaga tanamannya. Bisa. Oke. Jangan lupa minggu depan apabila dikasih tugas dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. PPT-nya yang dibagikan dibaca, dipahami. Jadi kita tinggal diskusi saja lagi di dalam kelas. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Oke,
kasih semua kelompok tampil maksimal, sudah maksimal untuk tampil. Tapi tentu ada nih yang terbaik ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Minggu depan lebih bagus lagi kelompok lain ya, lebih menarik lagi ya, lebih kompak lagi. Bisa kelompok 1, 2, dan 3? Bisa. Oke, Ibu rasa nggak malu-malu lagi besok ya. Sampai jumpa. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi